Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Privanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku Bahasa Indonesia Kawan Seiring ya untuk SD atau MI kelas 3. Buku ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022 ya, yang mana ini sebagai pendamping pembelajaran di sekolah untuk anak-anak kelas 3 sekolah dasar ya, baik sekolah dasar maupun MI atau Madrasah Ibtidaiyah. Nah, kita masih di bab 1 ya, bab 1 itu ayo main. Nah, tepatnya kita akan melanjutkan dari halaman 18 ya. Halaman 18 ini ada membaca. Nah, membaca ini saya perbesar terlebih dahulu ya. Oke. Bacalah dengan nyaring. Perhatikan kata-kata yang diberi tanda. Kita lihat ya, di sini ada pemain akrobat. Nah, ada gambar sirkus-sirkus ya. Ini ada gajah sedang bawa bola, kemudian ada yang berjalan di atas tali dengan membawa tongkat ya, ada yang lompat-lompat lah, macam-macam sekali ya. Oke. Sekarang kita baca bacaannya ya. Lihat, kaki mereka terangkat, terlipat. Mereka meliuk dan melompat. Mereka meregangkan badan seperti menggeliat. Andai jadi pemain akrobat, aku harus berlatih dengan giat. Nah ini ya, ini diperhatikan ya kata-kata yang diberi warna kuning ya. Apa kesamaan kata-kata yang bertanda kuning ya? Ada kata menggeliat, akrobat, dan juga giat. Nah, kira-kira arti katanya apa ya? Ketiga kata ini. Nah di sini sudah saya tuliskan ya berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama menggeliat. Menggeliat itu artinya adalah meregangkan serta menarik tangan dan badan ya. Misalnya setelah bangun tidur ya, kita regangkan tangan kita sambil kita tarik badannya, itu namanya menggeliat. Kemudian akrobat. Akrobat itu adalah kemahiran dalam melakukan berbagai ketangkasan ya. Misalnya jalan di atas tali, naik sepeda roda 1 ya. Dan ini melipat badan seperti ini. Nah, ini juga termasuk akrobat. Kemudian yang ketiga tadi ada kata giat. Giat itu artinya adalah rajin atau bersemangat ya. Itu arti ketiga kata tersebut ya, ada menggeliat, akrobat, dan juga giat. Nah, oke. Di sini halaman 18 sudah ya. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya, ada halaman 19. Nah, ini amati gambar ini ya. Wah, sedang apa mereka? Apakah kalian pernah melakukan gerakan seperti ini? Nah, ini adalah gerakan pemanasan ya sebelum berolahraga supaya tidak terjadi cedera ya. Ini dengan meregangkan kepala ini ya, leher ya tepatnya ya, ditarik ke kanan, ke kiri, kemudian nah ini tangan diangkat ke atas, kemudian dengan menundukkan badan ya. Kemudian leher didorong ke samping, mengangkat kaki dengan berpegangan lutut ke depan, ini ke belakang. Nah, berdasarkan gambar ini bagian tubuh apa yang dilatih dengan gerakan-gerakan ini? Bahas dengan guru dan temanmu ya. Bagian tubuhnya mulai dari kepala sampai dengan kaki ya, tadi dilatih supaya tidak terjadi cedera sebelum berolahraga. Nah, ini namanya adalah kegiatan pemanasan. Kita lanjut ke halaman 20. Nah, halaman 20. Bacalah informasi berikut ini. Wah, sedang apa mereka? Apakah kalian pernah melakukan gerakan seperti ini? Nah, ini setelah pemanasan ini mereka melakukan kegiatan loncat ya, atau lompat jauh ini biasanya ya, seperti ini. Posisinya melompat, kemudian nah pendaratannya seperti ini. Nah, kalau tidak melakukan pemanasan pasti akan terjadi cedera ya, cedera otot. Nah, seperti ini. Otot pinggang ataupun otot bahu ini. Nah, yang terjadi dalam ototmu. Amati gambar ini dengan seksama. Ketika kalian melompat, otot bergerak cepat. Dengan latihan yang baik, otot akan semakin kuat. Namun, kalian harus ingat, gerakan mendadak dapat menyebabkan cedera. Bagaimana cara menghindarinya? Lakukan pemanasan sebelum bermain atau berolahraga ini. Jadi untuk menghindari cedera, perlu dilakukan pemanasan tadi ya sebelum olahraga di gambar sebelumnya. Nah ini kalau terjadi cedera, nah ini sakit di bahu, di pinggang, nah itu ototnya karena belum siap untuk berolahraga. Nah, pernahkah kalian merasakan nyeri atau sakit setelah bermain?
ceritakan pada teman-teman. Nah, kalau misalnya pernah berarti kemungkinan pemanasannya masih kurang, itu ya. Oke, sekarang kita ke halaman 21. Berdiskusi, kalian dapat belajar tentang otot dari buku, majalah, poster, atau internet. Carilah informasi berikut ini. Nah, apa manfaat otot dalam tubuh? Kemudian, apakah bermain juga bermanfaat bagi otot tubuh? Nah, ini bisa dicari ya melalui internet ya, melalui HP, Google, mungkin melalui koran, dari ensiklopedia ya. Setelah mencari dan menemukan informasi, kalian dapat menyampaikan gagasan kepada teman-teman dengan penuh semangat. Lah ini ya, yang dicari adalah apa manfaat otot dalam tubuh dan apakah bermain juga bermanfaat bagi otot. Yang pertama dulu ini udah saya tuliskan di sini ya. Manfaat otot bagi tubuh ya, manfaat otot dalam tubuh. Yang pertama, membantu menggerakkan tubuh ya. Tubuh bisa bergerak karena ada otot gitu ya. Kemudian membantu mengatur postur tubuh. Yang ketiga, mengatur keseimbangan. Yang keempat, membantu peredaran darah. Dan yang kelima, membantu penglihatan. Ini di otot mata biasanya ya. Itu untuk soal yang atas. Kemudian yang bawahnya, apakah bermain juga bermanfaat bagi otot? Nah, ini saya perbesar ya. Ya. Apakah bermain juga bermanfaat bagi otot? Jawabannya ya. Karena dapat membangun kekuatan otot dan tulang di dalam tubuh. Kita bermain ya dengan berlari, mungkin main lompat tali atau berlari-larian, itu dapat membangun kekuatan otot dan tulang di dalam tubuh. Nah, itu ya. Untuk halaman 21. Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya 22 ya, halaman 22 di sini. Jurnal membaca. Nah, bacalah sebuah buku tentang permainan. Buatlah catatan seperti ini di buku tulislah. Jurnal membaca itu isinya apa? Ada judul buku, nama penulis, nama ilustrator ya. Kemudian setelah dibaca biasanya kita tahu, oh buku itu bercerita tentang apa ya. Kemudian ada juga kalimat yang paling disukai dalam buku itu seperti apa. Nah, ini saya contohkan ya. Sebuah buku dengan judul Mainan dari Alam. Nama penulisnya adalah Dini W. Tamam ya. Nama ilustratornya ada Inner Child ya. Ini ilustratornya. Nah, buku ini bercerita tentang apa? Nah, ceritanya adalah tentang tokoh yang bernama Yuni dan teman-temannya yang membuat mainan dari alam ya. Kemudian dalam cerita itu ada kalimat yang paling kusukai dalam buku ini ya, yaitu alam memberikan banyak mainan ya. Ternyata di alam itu ada banyak sekali mainan yang bisa kita mainkan ya, kita buat mainan. Nah, seperti itu ya untuk jurnal membaca. Selanjutnya halaman 23, menirukan dan melakukan. Nah, ini berarti bisa ditirukan ya anak-anak ya. Perhatikan aba-aba guru, kemudian lakukan bersama teman-teman. Nah, ini pemanasan dengan tengok ya, tengok kanan, tengok kiri. Nah, ini kegiatan pemanasan ya. Kemudian putar bahu 8 kali. Nah, bahunya diputar. Tekuk pinggang, dekap kaki. Lihat ke atas, hati-hati. Lalu berdiri tegak lagi. Dekap lutut kanan kiri, putar pergelangan kaki. Nah, itu ya contoh gerakan pemanasan. Dilihat gambarnya seperti ini ya. Ini adalah contoh kegiatan pemanasan supaya nanti olahraganya tidak cedera ya, terutama ototnya ya. Diskusikan dengan teman apakah yang kalian rasakan setelah pemanasan ya. Pasti badannya lebih siap untuk berolahraga, segar atau lelah. Nah, pastinya lebih segar ya. Oke, ayo bergerak. Kalian dapat menyimak dan mengikuti instruksi guru tadi ya. Bergerak dengan melakukan kegiatan pemanasan. Nah, oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk halaman berikutnya 24 nanti akan kita bahas di video yang berikutnya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.